Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ausi Nawifi dengan NPM 235413102. Nama saya Aleta Maharani dengan NPM 2314131060. Panggilan saya Sofia Rohana Hadiza dengan NPM 2314131023. Nama saya Nafia Fitri Andriani dengan NPM 2314131024. Saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman dengan NPM 2314131042. Kami akan membuat studi pembelajaran dan membahas hak, kewajiban negara dan warga negara. Kewajiban dan hak negara dan warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat adalah prinsip-prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Kewajiban negara dalam konteks ini adalah melindungi dan memajukan kepentingan rakyat serta menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Musyawarah untuk mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini mencerminkan budaya demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hak negara dalam konteks ini adalah hak untuk dihormati dan dihargai oleh warga negara dan pemerintahan, serta hak untuk mengatur dan mengelola negara dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Kewajiban negara dalam konteks ini adalah taat pada hukum dan pemerintahan, membela negara, dan ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini sebagai bentuk partisipasi atau dalam kehidupan bernegara. Hak warga negara dalam konteks ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemerintahan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Warga negara memiliki hak-hak ini sebagai bentuk pengakuan atas martabat dan kepentingan mereka dalam masyarakat. Hak dan kewajiban negara dan warga negara bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam negara diatur dalam Undang-Undang NKRI 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat grafis besar yang menjabarkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia. Namun secara filosofis terhadap mengidentifikasi adanya pandangan bahasa Indonesia bahwa hak asasi dan tidak dapat berjalan tanpa kewajiban asasi. Dalam sistem demokrasi, kewajiban dan hak negara serta warga negara saling berkaitan, saling melengkapi. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memajukan kepentingan rakyat. Sementara warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan dari negara melalui kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Negara dan warga negara dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Berikut merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kewajiban dan hak negara serta warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Di sini terdiri dari 5 contoh. Yang pertama, pemilihan umum atau pemilu. Kewajiban negara menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Hak warga negara, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, rapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kewajiban negara membuat keputusan legislatif yang mewakili kepentingan rakyat berdasarkan pembahasan dan musyawarah di dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Hak warga negara, hak untuk memberikan masukan kepada anggota DPR, mengawasi kinerja mereka, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui mekanisme resmi yang ada. Ketiga, forum diskusi atau musyawarah warga. Kewajiban negara mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam forum diskusi atau musyawarah untuk mufakat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hak warga negara, hak untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi atau musyawarah untuk mufakat dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Penerapan kewajiban dan hak negara serta warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui beberapa hal.
Antara lain, yang pertama, konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi dan undang-undang dasar mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban negara serta warga negara. Prinsip kedaulatan rakyat harus tercermin dalam konstitusi dan undang-undang dasar. Yang kedua, sistem pemerintahan demokratis. Negara menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki kedaulatan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil menjadi sarana rakyat untuk menentukan pemerintahannya. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan lain-lain. Negara tidak boleh sewenang-wenang dalam membatasi atau melanggar hak-hak warga negaranya. Yang keempat, akuntabilitas pemerintahan. Pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Adanya mekanisme check and balance antara calon-calon kekuasaan. Yang kelima, atau yang terakhir, partisipasi warga negara. Warga negara diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Warga negara dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan kontrol terhadap pemerintah. Alasan mengapa harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara sangat penting adalah karena hal tersebut mendasari dasar kehidupan demokratis suatu negara. Dalam konteks demokrasi, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun seringkali terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya. Nah, ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban. Demikian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.